berhenti dari segala sesuatu, dari apapun itu untuk Tuhan, ya. Saya jadi ingat bahwa segala sesuatunya itu akan berlalu dan yang baru itu akan datang. Jadi sahabat yang sejati itu adalah ketika yang baru itu sudah datang, ya. Ketika segala sesuatunya itu berlalu, dan sungguh-sungguh kita akan bersama dengan Bapa di dalam persahabatan yang selama-lamanya. Allah berkata, mereka akan menjadi umatku dan aku akan menjadi umatnya. Aku akan menjadi Allahnya. Jadi aku akan menjadi bapaknya dan mereka akan menjadi anakku. Terlintas dalam benak kita ada satu hubungan, ya. Dan hubungan itu adalah inisiatif Allah. Inisiatif Allah, tapi pasti itu punya kodrat ilahi. Natur ilahi, kan? Dia memiliki natur yang pasti terbawa dari tempat dia bertahta, yaitu tahtanya, di mana dia ada, yaitu surga. Nah, saudara yang dikasihi Tuhan, mengapa kemudian Yesus berkata, kalau engkau tidak dilahirkan dari air dan roh, engkau tidak bisa, engkau tidak dapat, engkau tidak mungkin masuk ke dalam kerajaan Allah. Nikodemus kaget lah, ya, dan dia kemudian dengan tulus berkata, haruskah aku masuk ke dalam rahim ibuku? Itu pertanyaan yang mungkin sebagian dari kita tidak akan menanyakan, ya. Saya tidak berkata bahwa tidak semua kita tulus, ya. Tapi saya sendiri tidak akan bertanya begitu. Mengapa? Karena kita punya kodrat yang berbeda dengan Nikodemus. Nikodemus dilatar belakangi oleh pemahaman akan Yudaism, ya, dari latar belakang Yahudi, yang tahu persis bahwa ada tuntunan untuk sampai kepada Allah, yaitu Torah, ya, hukum Taurat. Sementara saya dan saudara sebenarnya kosong, kan, gitu, ya. Ketika kita ditanyakan ketika kita disuguhkan dengan statement itu, pernyataan itu, kita akan dengan lebih rileks dan bisa bertanya bagaimana caranya, ya. Mungkin seperti Thomas, saudara. Ketika Yesus berkata, aku akan pergi ke situ, yaitu ke rumah Bapa. Dan Thomas berkata, kami tidak tahu jalan ke situ. Jadi Thomas dengan vulgar katakan, kami tidak tahu jalan ke situ. Dan kemudian Yesus menjawab, akulah jalan. Nah, malam hari ini, teman-teman, Yesus berkata bahwa kalau engkau tidak dilahirkan dari air dan roh, engkau tidak dapat masuk ke dalam kerajaan Allah. Dari kemarin kita udah bahas, ya, bagaimana untuk masuk dalam kerajaan Allah, saudara. Nah, sudah ada banyak, ya, deskripsi yang kita sudah sama-sama pelajari, ya. Kerajaan Allah buat saya dan saudara itu terdefinisi secara lebih jelas, ya, melalui setiap session yang kita sudah lewati, yaitu kita dibawa kepada satu fantasi, ya, akan rumah, ya, dan itu Yesus yang buat
pola dalam pikiran kita itu bahwa itu adalah rumah. Ya, itu adalah rumah. Rumah Bapak. Dan rumah Bapak itu sangat baik dan sangat bagus untuk menjadi fantasi kita mengenai tempat itu. Karena saudara bisa bayangkan, kalau pulang ke rumah, saudara tidak perlu repot kan? Ada orang yang pulang ke rumah terus bilang, aduh bagaimana nih ya? Saya harus bawa pakaian berapa, kemudian harus bawa peralatan apa saja. Hampir-hampir orang kalau pulang rumah, pulang saja. Kenapa? Karena dia tahu bahwa I'm going back home, kan gitu ya. Aku pulang rumah berarti itu rumah. Di sana ada tersedia gitu. Jadi timbul fantasi bahwa saya akan rileks di sana dan saya akan memiliki dan saya akan nyaman di sana. Dan tahu nggak saudara kenapa itu kita bisa rasa seperti itu? Atau mungkin ada teman-teman di sini yang kalau pulang rumah dia bilang, aduh mati gue. Ada? Tidak ada. Tidak ada ya? Tidak ada. Tapi mungkin ada misalnya, aduh pulang rumah, papi gue galak banget gitu ya, atau mami gue galak gitu atau apa ya? Ada gitu? Enggak ya? Ada nggak yang ada nggak bang bayangannya begitu ya? Pasti ada, ya. Ada beberapa yang garuk kepala mungkin itu. Orang yang kerja kali banyak. Ya, mungkin ada loh, mungkin ada. Nah, ada atau tidak ada saudara? Kita pulang rumah itu punya sesuatu yang kemudian menghambat kita. Ada loh saudara, ada. Wah, pulang rumah, aduh, jangan deh kemana gitu ya. Ada orang, ada ya, saya kenal saudara ya, dalam waktu liburan tuh dia nggak pulang rumah loh saudara. Dia pergi ke rumah temannya saudara. Ada loh saudara. Nah, apakah dia ingin pulang rumah atau tidak pulang rumah? Kira-kira apa yang menjadi penyebab? Apa yang terkait dengan semua itu? Rasa takut. Iya, apa yang membuat orang gitu pingin pulang rumah atau ada orang yang nggak pengen pulang ke rumah? Karena di rumahnya mungkin nggak ada damai, Pak. Ya, apa itu yang membuat itu terjadi? Apa yang melatar belakangi? Hubungan dengan keluarga. Udah. Kata kunci kan Bu Maria sebut tuh. Relationship kan, hubungan. Hubungan keluarga nggak baik. Ya, hubungan. Saudara dan saya, kalau memiliki hubungan yang sangat dekat dengan yang punya rumah, pengen pulang. Pengen saudara pulang. Pingin saudara pulang. Ini saya sengaja ya, metafora ini saya cerita di depan, itu untuk membawa kita kepada satu pengertian bahwa this is all about relationship. Ini semua benar-benar mengenai hubungan. Jadi sejak di sini, di bumi ini, itu harus menjadi sesuatu yang menguasai ruang pikiran, atmosfer berpikir. Saya sering bilang cakrawala kisi-kisi hati kita. Bahwa saya harus sungguh-sungguh memperhatikan mengenai hubunganku dengan Tuhan. Nah, saudara yang dikasihi Tuhan, hubungan ini kita sering punya bayangan gitu ya, punya perbandingan-perbandingan. Kita banyak ya punya pengalaman mengenai hubungan ya. Ada saudara jauh, ada saudara dekat, ya, ada kawan, ada teman, ada sahabat gitu ya.
ada apa namanya sekarang paling bestie. Saya bilang bestie. Besti. Ya ada ya, iya. Saya juga baru, oh ada bestie gitu ya. Saudara, apapun itu pasti tergantung oleh apa? Hubungan. Apa yang membuat hubungan saudara punya kualitas atau tidak punya kualitas? Komunikasi. Komunikasi. Itu adalah cara kan kita untuk menjaga hubungan itu. Tapi apa yang menjadi elemen dari Kesetiaan. luar biasa. Kesetiaan. Faithfulness. Ada seorang oma cerita ke pendeta kan? Pendeta yang tanya oma. Oma, setia mana oma atau opa? Oma bilang opa sudah meninggal. Oh oke. Jadi opa sudah meninggal. Terus opa sampai terakhir sama oma. Iya. Jadi menurut oma setia mana opa atau oma? Oma bilang saya. Pendeta bilang mungkin harus dibuktikan. Tapi kalau opa sudah terbukti setia. Karena sampai terakhir dia sama oma. Dan dia sekarang sudah tidak punya kesempatan untuk tidak setia. Oma pikir, waduh pendeta. Maksud pendeta supaya saya juga cepat-cepat pergi, pulang. Bukan oma, itu hanya perbandingan bahwa kesetiaan itu sampai akhir pertandingan baru diukur. Jadi asnat kesetiaan kita itu sampai garis akhir. Baru kita, seperti gambar di belakang saya ya. Nah, terakhir baru bilang, marilah hambaku yang sabarlah, hambaku yang setia. Saudara, untuk menjaga hubungan itu, kesetiaan itu sangat penting. Nah, kesetiaan kita dengan Tuhan yang tidak kelihatan, wah itu luar biasa sulitnya, bukan? Tidak kelihatan. Tapi yang membuat saudara dan saya dapat memiliki ikatan itu adalah apa yang sampai setiap malam kita bahas, itu adalah iman. Mengapa Abraham disebut sahabat Allah? Karena dia adalah bapa orang beriman. Sahabat itu kesetiaannya, saudara. Dan dia dijuluki bapa orang beriman. Jadi kesetiaan di dalam hubungan kita dengan Bapa itu digambarkan dengan kualitas iman. Nah, apakah ada elemen atau parameter atau ukuran dari kesetiaan atau iman itu? Tentu saja ada. Ya, Yakobus mencatat bahwa ada iman yang sempurna. Ada iman yang kandas. Ada iman yang menyimpang di 1 Timotius ya. Ada iman yang tidak tahan uji. Semuanya ini, saudara, itu membawa kita kepada kualitas dari hubungan. Jadi kalau saudara dan saya ingin pulang begitu rileks, penuh dengan damai pulang ke rumah Bapa, saya cukup sering ya masuk ke unit gawat darurat UGD di rumah sakit ya. Itu artinya kadang-kadang pasien sudah ada pada tahap yang sangat kritis. Saudara kalau pernah ke sana, dan kadang-kadang keluarga itu yang tunggu tuh udah mulai banyak, saudara, ya. Seolah-olah waktu-waktu perpisahan terakhir. Kadang-kadang pasien di dalam keadaan yang setengah sadar, ya, yang tidak mudah untuk komunikasi. Dan kita bisa lihat, saudara, ya, apakah seseorang itu memiliki hubungan dengan Tuhan atau tidak. Di sana ada refleksi.
orang ini tuh pengen pulang ke rumah Bapak atau takut pulang ke rumah Bapak? Ilustrasi ini, metafora ini ingin selalu saya bawa ke hadapan kita untuk kita selalu melihat bahwa semua yang kita pelajari selama ini itu bukan black on white atau tulisan di atas satu media atau sesuatu yang hanya kita dengar dan kemudian itu menjadi pengetahuan. Tetapi saudara, saya ingin sampaikan bahwa itu mengenai kehidupan yang sesungguhnya. Iman yang menjadi dasar untuk suatu hubungan dengan Bapa tadi, itu tuh lahir berangkat dari apa, saudara? Dari kebenaran-kebenaran yang tiap hari saya dan saudara renungkan. Dan kebenaran itu, saudara, hanya saya dan saudara bisa renungkan, pahami, dalami, kalau ada seorang pribadi yang dapat menuntun, membawa saudara untuk memahaminya, untuk menceritakan atau mensingkapkan arti sesungguh dari kebenaran itu. Kepada kita semua, kebenaran itu dia berbicara secara pribadi. Ketika firman Tuhan berkata, dua burung pipit seduit harganya. Bagi kita masing-masing pasti punya pengertian yang berbeda. Seduit itu mata uang yang paling rendah nilainya. Dua burung pipit sangat murah harganya. Tetapi firman berkata, dia dipelihara oleh Bapamu yang di surga. Pasti kepada kita masing-masing itu berbicara sangat berbeda. Memiliki sentuhan yang berbeda. Dan ketika firman itu memiliki sentuhan yang berbeda, maka kualitas iman juga berbeda. Ketika firman itu masuk di dalam kehidupan nyata kita, kehidupan kita nyata, yang nyata, saudara, masuk ke dalam keadaan-keadaan di dalam kehidupan kita yang kita jalani, bagaimana kita masing-masing berespon, itu juga menjadi sesuatu yang masing-masing unik hasilnya bagi kita. Karena keadaan kita masing-masing berbeda. Firman itu berkata, aku sekali-kali tidak membiarkan engkau, dan aku sekali-kali tidak akan meninggalkan engkau. Jangan khawatir. Apapun keadaannya, dimanapun engkau, aku selalu ada. I am Immanuel. Aku Immanuel. Aku beserta dengan engkau. Dunia tidak pasti, tapi aku ada di sini. Mungkin engkau jauh dari orang-orang yang kau kasih, atau ada orang-orang yang kau kasih ada dalam keadaan yang kamu punya tangan, tapi tidak dapat terulur untuk menolong. Tapi engkau punya Tuhan. Aku punya Tuhan yang besar. Gimana itu, Pak? Yang telah berjanji dan pasti menggenapi. Imanku tersepakat, percaya kuasanya ku terima sekarang kemenangan darinya. Nggak tahu juga. sudah, ya itu sudah bagus tuh. Ya. Kita percaya bahwa Tuhan itu ada dan hadir. Ya, apapun situasi dan keadaan yang kita lewati. Ya. Nah, jadi hubungan ini harus nyata dan real. Dan ini itu tidak terjadi dengan apa? Dengan nalar akali, saudara. Saja. Tidak terjadi dengan satu penerawangan batin saja.
Tetapi ini dikerjakan oleh seorang pribadi, yaitu tadi malam kita sudah bahas, adalah roh kebenaran. Ya, roh kebenaran. Dialah yang memimpin kita ke dalam seluruh kebenaran. Nah, malam hari ini, dengan tema yang kita sudah bahas tadi malam, ya, Yesus berkata kepada kita semua bahwa kalau engkau tidak dilahirkan dari air dan roh, engkau tidak dapat masuk ke dalam kerajaan Allah. Dilahirkan dari air dan roh. Jadi, ketika kita harus melewati perjalanan iman, Yesus berkata, akulah jalan dan kebenaran dan hidup, ya. Jadi harus lewat Yesus. Ketika kita sampai dan datang kepada Yesus, apa yang Yesus katakan kepada orang muda yang kaya itu, orang kaya yang muda itu? Yesus berkata, juallah segala milikmu, supaya engkau memiliki harta di surga. Lalu datang dan ikutlah aku. Jadi Yesus mau berkata, engkau harus tinggalkan segala sesuatunya, baru engkau bisa datang kepada aku. Nah, ketika kita datang kepada Tuhan, bagaimana kita mengikut Yesus? Saudara pilih menerima Yesus, mengikut Yesus. Bagaimana saudara ikut Yesus? Yesus berkata, barang siapa yang mau mengikut aku, apa? Menyangkal dirinya, memikul salibnya, dan mengikut aku. Saudara, ketika di bagian terakhir, dia katakan mengikut aku, itu artinya apa? Mengikuti setiap apa yang difirmankannya. Dan dia berkata, jika kamu ingin masuk ke dalam kerajaan Allah, kamu harus dilahirkan kembali dari air dan roh. Itulah yang disebut baptisan air dan baptisan roh. Banyak orang yang membedakannya, tapi kalau saudara perhatikan seluruh rangkaian dari diagram jalan keselamatan yang kita sudah pelajari, akhirnya adalah satu. Bagaimana setiap kita mencapai satu tujuan, yaitu dimuliakan bersama dengan Kristus. Karena di dalam Kristuslah secara penuh, ya, secara jasmania, ya, berdiam seluruh kepenuhan kealahan, yaitu kemuliaan Allah itu. Dan Yesus sendiri menjadi yang sulung di antara banyak saudara. Yesus sendiri menjadi pokok keselamatan, aitios. Dialah yang menjadi, yang mengatur, dialah yang menyusun, ya. Dialah yang menjadi pokok keselamatan, ya. Dialah yang menjadi penuntun, ya. Untuk itu Ibrani 12 ayat 2 katakan, hendaklah mata kita tertuju kepada Yesus yang membawa kita kepada iman dan yang membawa kita ke dalam iman dan yang membawa iman kita kepada kesempurnaan. Dialah yang menjadi teladan dalam hidup kita, ya. Nah, Yesus berkata, untuk masuk ke dalam kerajaan Allah, engkau harus dilahirkan dari air dan roh. Dan itulah baptisan air dan baptisan roh. Nah, malam hari ini, saudara, kita akan bahas mengenai baptisan, ya. Kita akan bahas mengenai baptisan. Teman-teman, ada yang mau cerita apakah sudah dibaptis? Atau nggak tahu baptisan itu apa? Atau sudah berkali-kali dibaptis mungkin? Belum, ya? Ya, silakan Mas Nan. Kalau baptisan itu kan
tanda pertobatan. Sedangkan kalau kami gemit itu, kalau saya sendiri umur 1 tahun baru sudah dibaptis gitu. 1 tahun sudah dibaptis ya? Iya. Jadi itu bagaimana itu, Pak? Oh, 1 tahun sudah dibaptis? Iya. Oh, oke, berarti Kalau di gereja kalau gemit kan baptis percik. Jadi saya iya. Oke. Nah, ada teman ini Asna 1 tahun sudah dibaptis, ya. Nggak apa-apa, ya. Nanti kita lihat gimana. Ada yang dibaptis setelah umur 50 tahun mungkin? Oh, Bu Maria dibaptis umur berapa itu? Aku kan pernah sharing. Oh, sorry. Saya nggak ditanya Pak Hans. Ya hilang iri, Rek. Ya, Bu Maria. Ya udah Bu Maria dulu deh. Sampean kan wis suwi to, Mbak. Silakan Bu Maria. Tapi itu mati Udah hidup. 30 tahunan. Nah, Bu Maria dibaptis setelah Dibaptis CD jadi langsung baptis CD. baptis CD. Oh, ada baptis Iya. CD. Jadi belajar dulu kalau CD kan. Kalau baptis di tempat aku itu masih anak-anak. Diserahkan gitu dibaptis. Iya. Kalau CD kan udah belajar gitu maksudnya. Ya udah belajar ya. Belajar dulu baru dibaptis. Iya. Belajar Jadi di air Bu ya. Jadi saya karena udah besar jadi double belajar dulu baru baptis langsung baptis CD. Oke. Ya Bu Tati gimana cerita baptisnya? Ya, saya mau cerita. Ya. Saya dibaptis itu usia 13 tahun. 13. Karena waktu itu saya tuh udah ngajar sekolah minggu gitu, yang kelas pratama. Terus kemudian ada evangelis Yeremia Rim waktu itu yang udah almarhum itu, yang ngadain KKR di gereja saya. Terus di pemuda gitu, terus dia melihat saya, terus waktu tanya jawab, dia ini waktu ini kok saya pinter gitu katanya gitu. Terus tapi begitu ditanya tentang baptis, saya bilang belum dibaptis. Dia bilang kamu belum dibaptis gitu. Langsung roh saya bergejolak, terus besoknya minta dibaptis gitu Pak. Lucu nggak? Akhirnya saya dibaptis. Selam. Puji Tuhan. Itu ceritanya, Tuhan berkati. Iya, oke, iya menarik tuh. Yeremia Rim kan sangat terkenal tuh teman-teman. Bahkan sampai sekarang ada fans clubnya. Ya, waktu itu memang benar-benar dia. Bu Tati masih ikut nggak? Sampai sekarang ada loh itunya, grupnya. Oh enggak Masih. Pak. Masih ada Bu, masih. Jadi khotbah-khotbahnya diputar ulang. Kebetulan saya juga sangat respect gitu, sangat senang dengan beliau. Iya, dia itu menciptakan lagu ya Allah Yahweh yang besar itu kan. Dia yang menciptakan itu yang. Iya, tiba-tiba ini ya tanya jawab sudah, jadi seolah-olah sudah banyak tahu kan begitu ya, tiba-tiba kok belum baptis gitu. Dia nanya ini juga nih Pak, kenapa bunga itu, kenapa di waktu pohon, buah itu kenapa kok bisa ada ininya ada ulatnya gitu. Terus saya jawab, pada waktu masih berbunga, dia ulatnya itu udah ada di situ, bertelur di situ. Jadi waktu berbuah ini, wah dia senang ini kan. Tapi waktu ditanya, kamu belum baptis katanya gitu.
Malu deh saya. Itu besoknya saya minta dibaptis. Tapi sebelumnya memang Bu Tati belum dibaptis. Belum, memang belum. Kan 13 tahun. Kalau masih anak-anak ya, belum ini gitu. Tapi ya, puji Tuhan, boleh itu bisa dibaptis saya. Terima kasih. Oke. Terima kasih. Saya tuh 16 tahun, Pak Hen. Baru dibaptis? Iya, baptis. Sekolah dulu, sekolah setahun. Terus sekolah tiap seminggu sekali datang, belajar. Baru dibaptis. Baptisnya pakai air, gitu doang, percik. Terus di Tiberias baru selagi waktu umur 40 lebih, baptis Islam. Oke, ya teman-teman, coba kita ini ya belajar sama-sama. Itu ya kalau baptisan itu selalu ada air ya, pasti air ya. Iya. Air. Oke. Nah ini menarik ya. Yang kita tahu baptisan tuh air ya. Pernah nggak pikir baptisan tuh api? Belum. Belum ya. Iya. Akhirnya. Iya, kita baptis dengan api juga. Iya. Nah, jadi yang kita mau pelajari bukan masalah baptisan, apalagi caranya ya, saudara. Wah, saya nggak sama sekali nggak tertarik dengan caranya itu ya. Tapi esensi dari baptisan itu, ya. Apa sih baptisan itu? Baptisan itu apa sih gitu? Nah, itu yang penting tuh. Ya, karena kalau kita tidak dibaptis itu kita tidak selamat. Ya, Markus 16 ayat berapa? 15 ya? 16. Iya. Barang siapa yang yang percaya dan dibaptis, dia akan selamat, ya. Nah, baptis itu dari tadi itu saya dengarnya kan kita selalu korelasikan atau asosiasikan dengan air ya. Oke. Nah, teman-teman, dalam hari ini, besok dan lusa, kemudian Kamis dan kemudian Jumat dan Sabtu kita akan belajar ya mengenai hal ini. Karena tidak ada orang yang masuk ke dalam kerajaan Allah kalau dia tidak dibaptis. Enggak ada. Jadi kemarin kan kita udah belajar itu ya harus menjadi sempurna serba. Ya bagaimana caranya jadi sempurna ini coba ya lihat korelasinya. Gimana dapat masuk ke rumah Bapa? Ya harus seperti yang Bapa mau. Yaitu apa? Yaitu kemuliaan, memiliki kemuliaan seperti yang Dia mau. Dan refleksinya ada di dalam Bapa yang sempurna. Nah, Bapa yang sempurna ini yang memiliki kemuliaan ini itu yang dia itu adalah roh. Dia hanya bisa kita jangkau ketika dia datang melalui apa? Yesus. Dia menyatakan diri. Kita tidak mungkin sampai. Tidak ada seorang pun yang cari Allah, tapi dia yang menyatakan diri dalam Yesus. Dan di dalam Yesuslah secara jasmania, bukan roh. Secara jasmania dia penuh ada di dalam Yesus. Penuh kemuliaan itu di dalam Yesus. Sekarang saudara, Yesus kita kenal kan? Yesus kita kenal dari Injil, ya, yang adalah kebenaran Allah itu, ya. Dia berkata, akulah jalan. Wah, kita ikut dia, ya. Akulah kebenaran, akulah hidup kekal itu. Kita ikut dia. Dan Yesus bilang, kalau engkau ingin ikut aku, engkau bukan kau lagi. Sangkal dirimu. Yang kedua, pikullah salibmu. Pertontonkan kepada dunia, kepada siapapun bahwa engkau benar-benar sudah sangkal diri. Yang ketiga, dan ikutlah apa yang segala sesuatu yang kuperintahkan kepadamu. Itu yang dibilang, dan ikutlah aku. Nah, salah satu saudara, ya, hal terbesar, ya, di dalam kehidupan bagaimana untuk sampai atau masuk dalam jalannya Tuhan Yesus itu,
yaitu jalan untuk sampai ke rumah Bapa, itu adalah dia bilang, untuk sampai ke kerajaan Allah, engkau harus dilahirkan kembali. Ya, nah, ada orang yang merintisnya sebelum dia datang. Namanya Yohanes Pembaptis. Nah, sebelum jauh ke sana, kita mari bersama-sama belajar mengenai baptisan itu secara umum atau secara detail, ya, supaya kita benar-benar memahami, ya. Oke, nah teman-teman, ya, silahkan langsung bertanya kalau ada pertanyaan di tengah-tengah. Apa itu baptisan? Saudara, sesungguhnya baptisan, saya pelan-pelan saja ya, baptisan itu merupakan tradisi Yahudi. Ya. Jadi baptisan itu suatu upacara yang diadakan bagi orang-orang non-Yahudi yang mau masuk agama Yahudi. Itu. Pak Lepri jelaskan dulu agama Yahudi itu apa? Iya, agama Yahudi itu agama yang percaya kepada hukum Taurat. Ya, ya. Jadi agama Musa, ya, agama Musa, itu ya. Mereka harus disunat. Orang yang, ingat ya, teman-teman lihat, jadi orang non-Yahudi mau masuk agama Yahudi, mereka harus disunat dan juga dibaptis, serta memberi korban bagi Yahweh atau Tuhan yang Maha Kuasa atau Allah, ya, Elohim, ya. Ini Tuhan, ini namanya Bapa ini, Yahweh, Elohim. Ya. Baptisan tersebut dikenal sebagai baptisan proselit, ya. Jadi baptisan itu dikenal menjadi dari awalnya tradisi Yahudi. Yaitu ada orang non-Yahudi yang mau masuk agama Yahudi. Nah, itu disebut baptisan proselit. Nah, proselit itu menunjuk orang-orang non-Yahudi yang menganut agama Yahudi atau yang juga dikenal sebagai agama Musa. Jadi ada orang non-Yahudi yang menganut agama Yahudi atau agamanya Musa karena mereka mengikuti Torah, ya, atau Taurat. Dalam bahasa Ibrani, proselit itu disebut tefila. Tefila. Oke. Kata ini itu berasal dari kata kerja bahasa Ibrani tafal, yang artinya apa? Diselam atau dicelupkan. Oke ya, Andreas ikutin, nanti Andreas dapat jawabannya sendiri dari pertanyaan Andreas. Jadi diselam atau dicelupkan, ya. Jadi itu asalnya, ya. Kata ini juga muncul dalam pada saat Naaman, ya, menyelam, ya, di Sungai Yordan, ya. Kata tafal sejajar dengan kata baptiso, ya, dalam bahasa Yunani. Ya, baptiso dalam bahasa Yunani di Matius 3 ayat 6. Nah, teman-teman coba ada yang mau baca nih? 2 Raja-Raja 5 ayat 14. Siap-siapkan Alkitabnya ya, banyak sekali ayatnya dan silakan teman-teman juga catat atau screenshot. Nah, cara tercepat ya. Saya Coba Andres silakan. 2 Raja-Raja 5 ayat 14. Maka turunlah ia membenamkan dirinya 7 kali dalam sungai Yordan, sesuai dengan perkataan abdi Allah itu. Lalu pulihlah tubuhnya kembali seperti tubuh seorang anak, dan ia menjadi tahir. Amin. Jadi dibilang turunlah dia membenamkannya. Ya, betul. Ya. Ya. Jadi teman-teman bisa bayangkan ya, turunlah ia membenamkan, ya. Terus Matius 3 ayat 6. Matius 3 ayat 6. Lalu sambil mengaku dosanya, mereka dibaptis oleh Yohanes di Sungai Yordan. Oke.
sambil mengaku dosanya mereka dibaptis oleh Yohanes Pembaptis, ya. Ini kata baptizo dipakai, ya. Nah, teman-teman jadi tahu ya asal katanya. Jadi jelas baptis itu apa. Jadi kalau yang baptis itu dari kata baptis, ya, ini baptis, latar belakangnya seperti ini, ya. Oke, Naaman itu ditenggelamkan, ya, membenamkan diri ke dalam sungai, ya. Jadi prinsipnya, saudara, ya. Oke, jangan. Ini jadi teman-teman jadi bisa salah arah nih, ya. Jadi baptis kalau kita lihat di sini itu sebenarnya apa? Ini orang-orang non-Yahudi, ya, itu mau masuk ke agama Yahudi sehingga apa? Mereka harus dibaptis. Ya, itu ya. Mereka harus dibaptis. Jadi prinsipnya baptisan menunjuk pada kehidupan seseorang yang berkomitmen memasuki sebuah cara atau gaya hidup yang baru. Tadi dari non-Yahudi ikut agama Yahudi atau agamanya Musa. Jadi baptisan itu menunjukkan, ya, pada seseorang, ya, yaitu kehidupannya untuk punya komitmen, ya, untuk mulai cara dan gaya hidup yang baru. Coba letakkan itu di dalam pemahaman saudara. Jadi baptis, ya, itu baptis, ya. Kalau dari katanya tadi sih kita bisa lihat ya kata-katanya. Tapi prinsipnya baptis itu adalah cara dan gaya hidup yang baru. Cara dan gaya hidup yang baru. Oke? Sampai di situ udah tangkap ya? Catat itu ya. Cara hidup gaya yang baru. Baptis. Kamu udah ketemu orang nih. Kamu udah dibaptis. Udah. Terus dia bilang gini, tapi kok kamu masih sama? Gitu ya. Kok kamu masih sama? Ya itu cukup, harusnya bisa tersinggung tuh teman-teman. Karena baptis itu cara dan gaya hidup yang baru. Oke? Nah, sejak seseorang dibaptis, ingat, ia harus bersedia. Ia harus bersedia. Tadi Asnat bilang umur 1 tahun. Jadi kalau begitu saya agak, gimana kita tahu bahwa dia bersedia untuk komitmen, ya? Nah, saudara bisa tangkap nih ya. Jadi teman-teman bisa bilang, kapan dong orang bisa dibaptis? Nah, dari sini bisa mulai nalar, ya. Sejak seseorang dibaptis, ia harus bersedia, saudara, dengan rela, sadar, gitu ya, meninggalkan apa? Cara dan gaya hidupnya yang lama dan mengenakan cara hidup yang baru. Orang yang dibaptis pada prinsipnya begitu. Matius 3 ayat 11. Yohanes Pembaptis berkata, "Aku membaptis kamu dengan air sebagai tanda pertobatan." Jadi Yohanes Pembaptis memperkenalkan baptisan air, dibaptis dengan pakai air. Gitu. Ya. Itu sebagai apa? Karena kita tahu bahwa baptisan itu adalah bersedia meninggalkan cara dan gaya hidup lama dan mengenakan cara hidup baru. Di sini Yohanes Pembaptis memakai satu ini ya, satu frasa ini ya, dua kata ya. Baptisan air itu tanda pertobatan. Saudara mau dipercik, saudara mau ditenggelamkan, saudara. Buat saya yang paling penting, apakah itu menjadi tanda pertobatan? Apa bertobat itu? Masih ingat? Berbalik dari cara hidup yang lama ke cara hidup yang baru. Berbalik dari cara hidup yang lama ke cara hidup yang baru. Oke, ya. Tanda pertobatan, ya. Jadi itu baptisan air. Saudara kalau ketemu dengan baptisan air harus, itu adalah esensinya. Ya. Kemudian, ya, Yohanes Pembaptis melanjutkan, tetapi ia, yaitu Yesus, yang datang kemudian, ya, daripadaku lebih berkuasa,
ya, yang datang kemudian daripadaku lebih berkuasa daripadaku, dan aku tidak layak melepaskan kasutnya. Ia akan, yaitu Yesus, akan membaptis kamu dengan Roh Kudus dan dengan api. Dalam Matius 3 ayat 11 ini ada berapa baptisan, saudara? Ada 3 baptisan. Ada 3 ya. Jadi baptisan air, yaitu tanda pertobatan. Kemudian ada baptisan Roh Kudus dan baptisan api. Nah, kita akan belajar 3 ini, saudara. Mudah-mudahan bisa selesai gitu ya, sampai akhir minggu depan ya. Jadi kita pelan-pelan saudara bisa mengikuti ya. Dan saya harap setelah ini saudara benar-benar menangkap esensi dari baptisan itu ya. Nah, jadi baptisan air yang dilakukan oleh Yohanes Pembaptis ya merupakan apa? Penegasan bahwa mereka yang memberi diri dibaptis harus memiliki buah-buah pertobatan yang benar. Karena ada tanda pertobatan. Nah, tanda pertobatannya apa? Buah-buah pertobatan. Tetapi rupanya, saudara, ya, pada masa Yohanes Pembaptis ini, upacara baptisan ini sudah menjadi sekedar upacara agama atau seremonial saja. Sudah kehilangan makna dan esensinya. Artinya apa? Buah-buah pertobatannya itu tidak kelihatan. Baptisan air itu pada masa Yohanes Pembaptis. Sehingga, saudara, karena apa? Karena sesungguhnya ya, yang dimaksudkan baptisan itu adalah kesediaan hidup dalam hidup yang baru sesuai dengan hukum Tuhan. Nah, saat itu orang Yahudi itu ada hukum Taurat. Ya. Itulah sebabnya ya, Yohanes Pembaptis berani berkata kepada orang Farisi dan orang Saduki yang datang untuk dibaptis dengan kata-kata yang sangat famous ini ya, sangat terkenal nih. Hai kamu keturunan ular beludak. Ya. Siapakah yang mengatakan kepada kamu bahwa kamu dapat melarikan diri dari murka yang akan datang? Kenapa dia berkata begitu? Karena apa? Karena orang-orang Yahudi itu benar-benar sudah menganggap baptisan itu acara agama atau seremonial, ya. Makanya diberkata, jadi hasilkanlah buah yang sesuai dengan pertobatan. Jadi hasilkanlah buah sesuai dengan pertobatan, ya. Jadi saudara, kalau ada orang yang tidak hasilkan buah sesuai dengan pertobatannya, kita panggilnya apa, saudara? Nggak berani nih ngomong. Ular beludak. Ya, saudara ya, kalau mau pakai nih, jadi ya, hai kamu keturunan ular beludak. Keturunan. Ya benar berarti ada nih ya. Nah, hasilkanlah buah yang sesuai dengan pertobatan, ya. Nah, saudara yang dikasihi Tuhan, ya. Hal ini sangat penting kita pahami di awal, ya. Bahwa rupanya baptisan itu dikenal dari satu pemahaman yang unik, ya. Yaitu perubahan gaya hidup dari hidup yang lama ke hidup yang baru. Dan Yohanes Pembaptis mengasosiasikannya dengan apa? Buah dari pertobatan, gitu. Ya. Saudara sampai situ ikut ya? Bisa ya? Bisa. Tangkap itu satu tuh. Soalnya kita akan masuk ke sesuatu, ini hutan rimba ya. Saudara harus pegang sesuatu di tangan sebelum masuk hutan rimba. Kalau enggak, namanya apa? Missing in action ya.
missing, iya missing, hilang dalam perjalanan, ya. Nah, saudara, dengan baptisan tersebut, ya, kepada orang-orang Farisi, orang Saduki, orang Yahudi waktu itu, ya, Yohanes Pembaptis mengajak, ya, umat Israel, bahkan prajurit-prajurit Roma waktu itu, ya, untuk hidup sesuai dengan hukum Tuhan secara apa? Secara konsisten atau komitmen begitu, ulang, ya. Yohanes Pembaptis mulai mengarahkan bangsa Israel, orang-orang Yahudi, ya, mengarahkan pada kebenaran yang tulus, ya, dan murni, membawa kembali, ya, hai kamu keturunan ular beludak, ya, boleh dicatat juga itu, ya. Ada ini yang udah chat saya ular beludak dong, ya. Kok bisa nih? Ntar ya saya baca ya dari mana. Wah, aku ular beludak dong. Oke. Bagus nih saudara, ya. Jadi ngaku, ya. Oke. Nah, saudara, Yohanes Pembaptis itu ingin membawa orang-orang itu untuk murni, ya, kembali murni, tulus dalam apa? Merespon, ya. Konsisten dalam merespon hukum-hukum Tuhan. Itu hukum Taurat waktu itu, ya. Mereka dituntut untuk sungguh-sungguh menunjukkan apa? Buah pertobatan, kan? Buah pertobatannya, ya. Nah, setelah dibaptis mereka harus bersedia apa? Hidup dalam hidup yang baru, ya. Dituntut untuk hidup dalam hidup yang baru, memenuhi tuntutan hukum itu, ya. Kebenaran dari hukum itu. Itulah sebabnya Yohanes Pembaptis disebut apa, saudara? Utusan Allah yang mempersiapkan jalan bagi Tuhan, ya. Di Yesaya, ya, kalau nggak salah, ya. Jadi dialah yang dibilang utusan Allah yang mempersiapkan jalan bagi Tuhan. Dia, ya, tiba-tiba datang di tengah-tengah kehidupan bangsa Israel waktu itu, ya, orang-orang Yahudi. Nah, saudara, sebelum Tuhan Yesus mengajarkan kebenaran yang bersifat batiniah, Yohanes Pembaptis, ya, sudah merintis dan mempersiapkan jalan itu, ya. Dia sudah merintis untuk jalan itu, ya. Dia merintis, dialah yang merintis jalan itu, kata firman Tuhan, ya. Jadi baptisan yang dilakukan Tuhan Yesus setelah itu sebenarnya pada mulanya adalah kelanjutan dari baptisan Yohanes Pembaptis. Baptisan Yohanes Pembaptis itu baptisan apa, teman-teman? Baptisan tanda pertobatan. Baptisan air, ya. Air yaitu tanda pertobatan, ya. Pertobatan. Oke, baptisan air, ya. Nah, saudara, baptisan kita mau lihat, ya. Baptisan yang dilakukan Tuhan Yesus itu sebenarnya kelanjutan dari itu. Nah, pada prinsipnya, ya, baptisan yang dilakukan Tuhan Yesus melalui murid-muridnya, karena firman Tuhan berkata sebenarnya Tuhan Yesus sendiri nggak membaptis, kan? Ya. Maksudnya tidak membaptis air, ya. Jadi ini ada baptisan air dari murid Tuhan Yesus, ya. Pada prinsipnya baptisan yang dilakukan oleh Tuhan Yesus melalui murid-muridnya adalah baptisan pertobatan yang sama dengan baptisan yang dilakukan oleh Yohanes Pembaptis, ya. Roh Kudus. Ya, Tuhan belum ada Roh Kudus di sini nih. Belum. Ya, ini baptisan air, ya. Ini teman-teman harus ikutin terus nih, air, Roh Kudus, api. Ya. Nah, baptisan adalah cara hidup yang diubah dari lama ke baru. Dalam bahasa frasa singkatnya tanda pertobatan atau hasilkan buah dari pertobatan, gitu. Ya. Nah, murid-murid Tuhan Yesus di Yohanes 4 ayat 2, coba ada yang bisa baca? Saya. Oke. Yohanes 4 ayat 2. Meskipun Yesus sendiri tidak membaptis, melainkan murid-muridnya. Oke. Boleh ya dibaca ayat satunya? Boleh, Pak. Ketika Tuhan Yesus mengetahui bahwa orang-orang Farisi telah mendengar bahwa ia memperoleh dan membaptis murid lebih banyak daripada Yohanes. Ayat yang kedua, meskipun Yesus sendiri tidak membaptis, melainkan murid-muridnya. Ya, jadi sempat satu ketika, saudara,
itu Tuhan Yesus dan murid-muridnya sudah membaptis air lebih banyak orang. Nah, itu sama baptisan pertobatan. Oke, karena waktu itu belum ada baptisan Roh Kudus, Saudara, ya. Setelah kebangkitan Tuhan Yesus, ya, perintah baptisan baru dilakukan dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus, ya, atau dalam nama Tuhan Yesus. Jadi ada juga baptisan dalam nama Tuhan Yesus, ya. Nanti kita bisa belajar, ya, yang dilakukan oleh gereja, ya. Sudah ada waktu itu kumpulan orang-orang percaya, ya, yang disebut Kristen. Nah, ketika baptisan dilakukan dalam nama Tuhan Yesus, orang dibaptis dalam nama Tuhan Yesus itu wajib atau suatu keharusan untuk memiliki hidup baru seperti yang diajarkan oleh Tuhan Yesus. Nah, Saudara, kita berhenti di situ, ya. Jadi, baptisan air itu apa, Saudara? Kalau begitu? Tanda pertobatan. Oke, tanda pertobatan. Sehingga apa? Apa yang harus menjadi respon kita terhadap baptisan air? Hasilkan buah sesuai pertobatan, ya. Buah-buah pertobatan, ya. Oke, jadi kalau kita berhenti sejenak di situ, ya. Saya tidak akan berlama-lama di situ, tapi penting kan? Karena semua yang kita bicarakan mengenai baptisan itu selalu terasosiasi dengan air, bukan ya? Ya. Nah, ya. Jadi, Saudara, iman Saudara akan berbicara kepada Saudara masing-masing, ya. Apakah Saudara dibaptis dengan airnya itu? Bagaimana airnya itu, ya? Apakah Saudara masuk ke dalam air? Apakah airnya yang dari atas? Itu, ya. Ya. Sebenarnya esensi yang paling utama adalah apa? Dalam nama Pertobatan. Apa itu pertobatan? pengakuan Apa itu yang diakui? dosa. Diapain dosa itu? Ditinggalkan. Ku telah mati Dan tinggalkan cara hidupku yang lama. Ini penting para leaders, ya, Pak Tadus, ada Bu Nur. Pastikan teman-teman kita di sel-sel grup, ya, bahwa kita semua ini sudah mendapat dan menyatu dengan esensi makna dari baptisan air, ya. Ini kita beresin dulu nih, ya. Satu, kita sudah benar-benar. Jadi Saudara mau dibaptis umur 1 tahun kayak Asnat, sekarang saya tanya aja, apakah Asnat sudah mati dan tinggalkan cara hidup yang lama? Itu lebih esensi. Itu lebih esensi. Kita juga di Sumba, Bapak, kalau bilang baptis itu kalau misalnya anak yang baru lahir itu kadang ini baru 1 tahun, baru umuran 5 bulan atau 9 bulan itu sudah dibaptis, Bapak, di sini kita. Sudah dibaptis. Itu mohon maaf, apakah itu penyerahan anak atau baptis gitu? Kan ada yang baptis, Bapak, di gereja itu dinyatakan sakramen baptisan kudus, kayak begitu, Bapak. Ya, nggak apa-apa, ya. Itu kan sinode, ya, sinode masing-masing, ya. Nah, itu adalah tata cara dalam sinode, ya. Teman-teman bisa tarik kembali dan kemudian bisa memahami nanti. Tapi inti yang saya mau sampaikan, karena ini saya di sini untuk cerita mengenai jalan pulang, ya. Jalan pulang ke rumah Bapa, ya. Dan yang terpenting dari pulang ke rumah Bapa itu, kita harus paling tidak masuk pintunya dulu. Kalau udah masuk pintu yang salah, keluarnya di mana? Pasti keluar di pintu yang salah, ya. Ya, Saudara. Nah,
Yang saya mau katakan adalah awal dari pintu perjalanan kita ini, kita harus ku telah mati dan tinggalkan cara hidupku yang lama. Ya, jadi baptis esensinya itu adalah tinggalkan cara hidup yang lama dan masuk ke cara hidup, gaya hidup yang baru. Kalau belum hasilkan buah sesuai dengan pertobatannya, dia adalah keturunan apa? Ular beludak. Ya. Ini soalnya Alkitab bilang gitu ya. Nah, kalau dia hasil, jangan cuman itu dong yang tahu. Kalau hasilkan buah-buah dari pertobatan, masuk gaya hidup yang baru, dia keturunan siapa? Tuhan, Roh Kudus. Keturunan Tuhan, keturunan Roh Kudus. Ada yang lain? Tuhan Yesus. Keturunan Tuhan Yesus. Ya, Ya, kita disebut anak-anak Allah. Ya, kita disebut anak-anak Allah, ya. Udah belajar kan? Iya, kalau hasilkan itu kita disebut anak-anak Allah. Walaupun anak-anak Allahnya nepios gitu ya. Wes. Udah ngerti kan kalau ngomong gitu ya? Walaupun masih nepios tapi udah Anak Allah. ya. Ya, udah anak Allah. Jadi ketika saudara dan saya kan orang nggak mungkin gitu ya. Jadi orang mau memiliki gaya hidup yang baru atau cara hidup yang baru, artinya hasilkan buah dari pertobatannya, itu kan pasti apa? Dia sadar, ya kan? Dia menyesal, kemudian dia berbalik, kan begitu kan? Dia berbalik, kemudian apa? Dia mengaku, ya kan? Dan setelah itu dia dibaptis sebagai tanda pengakuannya itu, gitu, ya. Nah, saudara bisa lihat kan di tangga-tangga itu ya, yang di diagram itu, ingat ya, ada tangga-tangga itu kan. Nah, di situ ya, dia kemudian masuk ke cara hidup yang baru ya. Saudara bagus juga tuh kalau setiap diagram itu dikasih lagu. Lagunya apa nih? Kalau di sini tuh bagus tuh. Nah, malam hari ini saudara bisa pakai lagu satu itu tuh, bahwa ketika kita sudah dibaptis air. Nah, ya. Teman-teman mungkin ada yang kalau kan saudara masing-masing kan punya suasana batin ya, suasana hati kan, ya. Kalau apalagi kalau tadi udah dengar, rupanya baptis itu baptiso, ya, kayak Naaman ditenggelamkan ke dalam air gitu. Aduh, gimana ya? Apakah daripada apakah yang mending selesaikan tugasmu kan, tuntaskan tugasmu misalnya gitu. Ya udah, aku mau seperti Naaman masuk ke air, ya, ditenggelamkan. Nah, gitu. Itu saran ya, catatan kaki ya. Ya, catatan kaki. Ya, yang ada unek-unek nih di sini. Ini semua ya, teman-teman, ada unek-unek nih. Nanti telepon Pak Lepri ya. Saya gimana nih, Pastor? Ya. Pak Lepri 24 jam ya. Si Manungkalit Pak Lepri itu siang malam tunggu panggilan apa? Si Tumo orang si Manungkalit. Jadi saudara kalau ada nih ya, dari apa yang Bu Nur saya lupa Bu Nur. Ini ya, konsultasi dengan Pak Lepri ya. Nah, ada nggak yang kemudian karena ada orang nih ya teman-teman, setelah dibaptis gitu ya, dibaptis ulang namanya ya. Jadi, nah ini kita juga bisa bahas ini nih ya. Ini nggak boleh lanjut nih. Ini pasti banyak case di sini ya. Tapi saya ulang sekali lagi. Terlepas dari caranya, terlepas dari kapan itu terjadi, terlepas dari semua itu. Ingat ya, esensi saudara dibaptis dengan air adalah apa? Ku telah mati dan tinggalkan cara hidupku yang lama.
semuanya sia-sia dan tak berarti lagi. Hidup ini ku serahkan, ku letakkan pada mesbah-Mu, ya Tuhan. Jadilah, luar biasa tuh lagu, gue sampai emosi nyanyi. Jadilah padaku seperti yang Kau ingini. Kata jadilah, Pak. Jadilah padaku. Jadilah padaku. Markus 16 ayat 16. Silakan. Siapa yang percaya dan dibaptis akan diselamatkan. Jadi itu adalah perintah Yesus kepada murid-muridnya untuk pergi memberitakan Injil. Ya, ayat 15 sebelumnya itu, dan dikatakan ayat 16 bahwa siapa yang percaya dan dibaptis akan diselamatkan, tetapi siapa yang tidak percaya akan dihukum. Nah, jadi esensi baptisan itu bertobat. Nah, terus gimana dong kalau dari kecil sudah dibaptis? Nah, kalau saya pribadi, barang siapa yang percaya dan dibaptis akan diselamatkan. Nah, makanya saya garis bawahi tadi, jadilah padaku seperti yang Kau ingini. Apa yang diinginkan Tuhan? Percaya dan dibaptis. Baptisan yang seperti apa? Diselam dan diselam. Itu dari saya. Kebenaran yang memang harus kita buka seperti itu. Nah, pilihan ada di tangan masing-masing, kebenaran sudah disingkapkan. Amin. Sekian. Amin ya. Teman-teman bisa lihat ya, esensinya itu adalah perubahan hidup ya. Nah, ini gimana nih dengan ada orang yang tadi pertanyaannya Andreas nih ya. Bicara mana nih ya? Om, saya mau bertanya. Kan ada beberapa orang yang dibaptis berkali-kali. Nah, yang jadi pertanyaan saya, baptis yang sebelumnya berlaku atau enggak? Kok bisa berkali-kali, Om? Menarik pertanyaannya ya. Yang menarik buat saya itu ini, apakah baptisan sebelumnya berlaku enggak? Mungkin karena dikasih surat baptis kali ya. Andreas ya? Betul, Om. Aku jawabnya gini, Andreas, kalau dia belum bertobat tidak berlaku. Ya. Jadi kalau dia belum menghasilkan buah pertobatan, mau 1000 kali dia dibaptis, dia namanya berenang. Kalau dia celup, tapi kalau dia dipercik berarti dia mandi air gitu kan. Oke, kira-kira begitu, ya. Nah, yang lebih tegasnya Saudara, ya kalau artinya belum menghasilkan buah pertobatan, dia tetap manusia lama. Tetap manusia lama atau tetap ular ya. Oke, kita malam hari ini udah tahu banget loh ya. Yohanes Pembaptis, hai kamu keturunan ular beludak. Nanti saya mau cari itu. Kenapa Yohanes Pembaptis pakai itu? Betulan saya benar-benar Iya, karena itu penting sekali loh. Itu turning, apa istilahnya Dorcas? Itu turning, apa ya? Turn around. Oh, jadi bertobat itu Saudara, turn around itu, ingat ya Pak Anton jelaskannya, turn around, bertobat ya. Nah, itu esensi baptisan air ya. Yohanes Pembaptis membawanya dan juga Yesus ya. Ya. Itu kan konteksnya di Matius 3 itu ayat 7 kan. Itu ada orang Farisi juga dan orang Saduki yang datang untuk dibaptis. Makanya langsung Yohanes bilang, hai kamu keturunan ular beludak. Nah, Farisi dan Saduki ini dia tidak mau percaya Mesias. Dia tidak percaya. Dia tidak mau percaya. Iya, ya. Ya, jadi teman-teman, makanya mungkin Markus 16 ayat 16 itu kan dikatakan barang siapa yang percaya dan percaya dan dibaptis, ya dia akan diselamatkan. Saya mau kasih pendapat nih, Pak. Ya, silakan. Iya, mengenai baptisan. Kalau ini pendapat saya sih ya. Masing-masing punya pendapat yang
saya nggak menyalahkan siapa-siapa, hanya ini pendapat saya. Kalau anak-anak itu dibaptis, itu menurut saya seperti itu yang Pak Hen tadi bilang, penyerahan anak ya. Karena kalau anak-anak itu kan imannya bergantung kepada orang tua, sehingga dia belum mengerti apa-apa gitu. Padahal baptisan itu ya tadi poinnya bahwa dia meninggalkan cara hidupnya yang lama. Kalau masih bayi, masih kanak-kanak, kan belum ada itu ya, seperti itu menurut saya. Jadi kalau nyambung dengan pertanyaannya Andreas, kadang-kadang minta dibaptis lagi gitu. Kalau kami, kalau emang dia memang atas permintaannya sendiri, terus dia bilang, ya kan waktu itu saya kan belum mengerti gitu. Jadi saya minta dibaptis lagi. Bukan berarti meniadakan yang sudah dilakukan, tetapi itu menegaskan hanya untuk apa ya, membuat dia percaya diri dan membuat dia punya beban mental bahwa dia harus meninggalkan cara hidupnya yang lama. Dia harus bertobat dan dia sekarang sudah mengerti apa arti baptisan, apa arti pertobatan. Kan nanti kita pasti beri seperti katekisasi gitu kan ya. Kita berikan dulu pengertiannya, mengapa kamu harus dibaptis dan sebagainya. Jadi meskipun diulang-ulang, menurut Anda itu tadi bukan berarti meniadakan yang lama, tetapi menegaskan supaya dia bukan supaya karena itu harus atas permintaannya sendiri dan membuat dia mengerti arti sebenarnya dari baptisan itu. Itu menurut saya. Hai ular beludak, haleluya. Terima kasih. Paling enggak Bu Tati malam hari ini dapat pelajaran ular beludak kan. Iya. Iya, jadi Bu Tati ya sampaikan bahwa menegaskan. Ya intinya teman-teman adalah bagaimana untuk punya komitmen. Sebenarnya tadi kita bahas ya. Jadi baptisan proselit itu gitu ya. Itu adalah bagaimana orang komitmen hidup dengan cara dan gaya hidup yang baru. Nah, saya juga nggak mempersalahkan orang kalau kemudian dia ingin komitmen ulang gitu, dan dia pakai dibaptis air lagi. Saya juga nggak. Saya lagi-lagi saya lihat apa esensinya gitu. Mau komitmen ulang lagi untuk hidup yang baru lagi? Sebenarnya juga tidak perlu tidak karena dibaptis airnya kan, kemudian dia bisa komitmen kan. Tapi kalau itu merupakan sesuatu yang kemudian membuat dia tergerak atau terdorong begitu, silakan saja. Ya. Tapi boleh juga nih, teman-teman. Ya, karena kita kan sudah bahas nih ya. Jadi baptisan air ya, baptisan air baru baptisan air loh. Nanti baptisan Roh Kudus tuh panjang ya ceritanya kan. Baptisan air. Artinya apa? Artinya tanda pertobatan ya. Tinggalkan cara hidup lama menjadi cara hidup baru. Yang ketiga apa? Komitmen untuk hidup baru dan tinggalkan hidup lama. Ya. Tadi lebih kepada apa? Dia konsisten ya untuk ikut cara hidup yang baru itu ya. Nah, apa itu? Ini teman-teman semua di sini boleh raise hand nggak yang sudah apa itu? Yang sudah dengan definisi itu sudah dibaptis air. Tahen, tapi saya waktu dibaptis agama Protestan ya, itu umur paling ini 15 Pak. 15. Itu soal ikut katekisasi dulu. Paling minim. Jadi itu masuk akal juga sih. Jadi ibaratnya kita udah tahu sela-selanya semua. Mungkin itu bagus juga pikiran saya. Saya waktu itu ikut umur 15 sampai 16 deh. Keluarga saya ya, istri semua
ikut sekolah, katekisasi. Kalau di bawah itu belum boleh, nggak dikasih. Itu pikiran saya mungkin otaknya udah berkembang kali. Fungsi apa Ya, baptisan itu, tujuannya ya. Saya rasa sih. ya, ya itu bisa menjadi dasar juga Pak Daniel bahwa ketika sudah bisa memahami, kemudian sudah bisa mengerti, dan kemudian secara sadar nih ya, bisa mengambil keputusan ya. Karena ingat yang tadi kan, baptisan air itu adalah satu komitmen untuk tinggalkan hidup yang lama dan masuk ke hidup yang baru. Gitu. Harus menunjukkan buah dari pertobatan itu. Pertobat kan itu berbalik dari cara hidup yang lama. Ya kan? Nah, itu kan. Jadi memang itu harus koridornya itu kan. Iya, prinsipnya itu. Ya, maksud saya, teman-teman, di sini itu apakah tadi hampir setengah ya sudah raise hand ya. Berarti teman-teman yang nggak raise hand itu berarti belum ini ya, belum pernah punya momentum itu, belum pernah punya momentum dalam hidupnya dan berkata, aku mau tinggalkan hidup yang lama dan masuk ke kehidupan yang baru. Belum. Oke. Hidup duniawi masih. Iya, iya. Oke, itu penting ya teman-teman. Jadi setelah ini mungkin gimana caranya? Ya pasti di sel grup ya, sel grup mungkin nanti. Oke, minggu ini buat sel grup. Minggu ini hari Minggu. Oke, ya maksudnya minggu depan ini dalam awal-awal minggu teman-teman buat sel grup yang supaya kita bisa ini ya. Supaya bisa dilihat gitu ya. Untuk Pak, saya boleh ngomong sebentar, Pak? Ya, silakan Bu Maria. Kalau di gereja saya emang masih kecil itu, umur berapa aja, mulai bayi ke apa itu, emang dibilangnya dibaptis, tapi itu sebetulnya diserahkan karena yang bertanggung jawab itu kedua orang tuanya. Dan kedua orang tuanya itu yang dikasih penerangan, ikut katekisasi sama pendeta, dikasih tahu dia yang bertanggung jawab, dan yang walinya gitu maksudnya, yang bertanggung jawab untuk mendidik itu anak. Makanya suka kalau orang Manado ada Mami Ani, Papi Ani gitu kan, banyak juga Mami Rohani gitu, Papi Rohani, tante-tantenya gitu juga banyak begitu. Tapi kalau nanti udah lulus SMP 15 tahun itu diwajibkan ikut katekisasi sampai 6 bulan paling sedikit. Nah, baru mereka bukan dibaptis ulang tapi diteguhkan gitu, di CD namanya begitu. Jadi kalau saya dulu kan karena emang udah gede baru percaya, emang udah tua gitu baru percaya mau 30. Jadi langsung aja katekisasi aku langsung sampai 1 tahun baru dibaptis begitu. Anak saya juga udah dibaptis terus kemudian di CD. Udah lulus SMP ya, SMA dia udah di CD gitu. Terus kalau di gereja saya dibaptis itu katanya itunya apa? Artinya dimateraikan. Jadi nggak boleh diulang-ulang katanya, karena soal dimateraikan tuh kayak disestempel begitu kan. Jadi gimana kalau stempel itu diulang-ulang kan begitu. Jadi ya itu emang katanya itu kan emang doktrinnya lain-lain kan, gereja lain-lain. Tapi ya kalau menurut saya ya itulah pertobatan itulah yang penting. Mau dibaptis berapa kali kalau itu orang tidak berubah ya sama aja kan. Betul. Tuh. Nah, dia bisa ya bilang gini Bu Maria, yang kemarin dia bisa bilang gini, yang kemarin materainya jatuh gitu. Materainya jatuh. Bercanda dikit ya. Makan ular. Iya. Luntur. Ya itu kalau menurut saya itu mau dibaptis berapa kali, mau diselam, mau dibaptis juga ke Sungai Yordan juga kayak Tuhan Yesus juga. Tapi kalau nggak berubah bagaimana? Itu ada cerita itu. Orang yang dibaptis di Sungai Yordan. Benar, di Sungai Yordan. Pas keluar dari Sungai Yordan dia marisap. Dia berbuat lagi.
Itu saya dapat cerita itu. Saya Makanya. pikir, ya, jadi lagi-lagi ya teman-teman. Lagi-lagi perubahan itu buah-buah. Malam hari ini tuh kita belajar itu ya. Kita belajar hal itu ya. Ya, kita sungguh-sungguh belajar hal itu ya, bahwa di dalam kekristenan itu saudara ya, baptisan itu bahkan ya, itu adalah lambang kematian. Iya. Makanya lagu tadi ya berkata ku telah mati. Itu. Iya. Jadi baptisan dalam kekristenan itu lambang dari kematian. Ya, Yohanes 13 ayat 13 sampai 15 berkata, seorang yang memberi diri dibaptis harus meninggalkan cara hidup yang sama dengan anak-anak dunia. Iya. Ya, sorry, ini ya. Ini penjelasannya. Seorang yang memberi diri dibaptis harus meninggalkan cara hidup yang sama dengan anak-anak dunia. Mungkin kita bertanya, apa yang harus ditinggalkan? Cara hidup anak-anak dunia. Ya, dan apa? Mengenakan gaya hidup Tuhan Yesus. Iya. Ya, jadi orang yang memberi diri dibaptis dalam nama Tuhan Yesus harus belajar hidup seperti Tuhan Yesus hidup. Ya. Ya, coba baca nih Yohanes 13 ayat 13-15 kan kita sering baca nih, menjadi teladan kan. Coba siapa yang bisa baca nih? Saya, Bapak. Kak Supri, bukan nomor lagi. Supri. Terlalu berisik di tempat itu tadi sih. Ya mungkin, ya silakan. Silakan, Panis. Kamu termute. Sorry. Kamu menyebut aku guru dan Tuhan, dan katamu itu tepat, sebab memang akulah guru dan Tuhan. Jadi jikalau aku membasuh kakimu, aku yang adalah Tuhan dan gurumu, maka kamu pun wajib saling membasuh kakimu. Sebab aku telah memberikan suatu teladan kepada kamu, supaya kamu juga berbuat sama seperti yang telah kuperbuat kepadamu. Merinding dengar ayat itu. Ya, nih leader-leader ini nggak kerasa nggak ya? Jadi kalau kita bilang Yesus adalah Tuhan dan guru kita, waduh, dia bilang gini, kamu juga harus hidup seperti aku hidup ya. Luar biasa itu loh. Ya, the leaders ya. Coba bayangkan itu ya. Yohanes 13 ayat 13 sampai 15 ini luar biasa nih. Ayat 15-nya sih agak ini ya. Itu ada teladan, tapi dari ayat awal ya, akulah Tuhan dan gurumu ya. Jadi baptis di dalam kekristenan lambang kematian ya, yaitu kita mengenakan gaya hidup yang baru, yaitu hidup seperti Tuhan Yesus hidup. Nah, Paulus juga mencatat di Roma 6 ayat 4 ya. Dengan demikian kita telah dikuburkan. Saudara, kalau dikubur tuh ada orang dikubur hidup-hidup? Mati dulu ya. Oke. Jadi dengan demikian kita telah dikuburkan bersama-sama dengan dia. Oleh apa? Baptisan. Dalam kematian. Ya. Jadi teman-teman dari tadi itu pasti tangkap nih. Oh, baptisan air itu. Baptisan air nih ya. Itu terkait dengan kita benar-benar dikuburkan ya. Bersama dengan dia ya. Kita itu mati. Gitu. Kita harus tinggalkan cara hidup yang sama dengan anak-anak dunia dan mengenakan gaya hidup yang baru, yaitu hidup seperti Tuhan Yesus hidup. Kalau kita berkata, engkaulah Tuhan dan guruku, maka kita harus melakukan apa yang dia kehendaki dan dia lakukan ya. Supaya sama seperti Kristus telah dibangkitkan dari antara orang mati, oleh kemuliaan Bapa, saudara bisa pelajari ini kata-kata ini, oleh kemuliaan Bapa, demikian juga kita akan hidup dalam hidup yang baru. Amin. Ini sepertinya ayat pamungkas di baptisan ini ya, bahwa
kita telah dikuburkan bersama-sama dengan dia oleh baptisan dalam kematian. Ayat 3-nya, Pak. Silakan. Itu menarik juga, Roma 6 ayat 3 dibilang, atau tidak tahukah kamu bahwa kita semua yang telah dibaptis dalam Kristus telah dibaptis dalam kematiannya? Nah, terus lanjut ke ini, Pak. Iya, iya. Itu seperti menyimpulkan ya, baru dijabarkan di sini ya. Iya. Iya. Nah ya, teman-teman, kalau nyanyi lagu itu, ku telah mati dan tinggalkan, ingatlah baptisan. Wah, saya sudah dibaptis, gitu kan? Saya sudah dibaptis air, ya, sebagai tanda pertobatan. Nah, saudara, jadi bagi orang percaya, ya, baptisan dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus, atau dalam nama Tuhan Yesus Kristus, itu berarti apa? Itu berarti kesediaan untuk hidup sebagai warga kerajaan Allah dengan hukum kerajaannya, yaitu apa? Melakukan kehendaknya, ya, yaitu melakukan kehendaknya. Itulah baptisan bagi orang percaya, ya. Dalam Yohanes 3 ayat 5, Yesus berkata, aku berkata kepadamu, kepada Nikodemus nih dia berkata, sesungguhnya jika seorang tidak dilahirkan dari air dan roh, ia tidak dapat masuk ke dalam kerajaan Allah. Tidak dapat masuk ke dalam kerajaan Allah. Saudara diberkati? Amin. Amin. Ya. Oke. Nah, saudara, kita sampai di situ dulu, kita bereskan ya. Masih ada nggak pertanyaan mengenai baptisan air? Ya, malam hari ini saya ingin nih mendengar, ada nggak yang bisa kasih narasi ya, seperti kesimpulan apa itu baptisan air? Ada? Atau ada pertanyaan? Apa baptisan air bagi orang percaya? Baptisan air bagi orang percaya adalah tanda pertobatan, di mana seseorang meninggalkan cara hidupnya yang lama dan hidup menurut cara yang Tuhan inginkan. Oke, terima kasih Bu Tati. Zio bilang apa? Betul. Apa Zero ya? Zero. Pasti dia ikut bicara. Oke, ada yang lain teman-teman? Masih bisa ditingkatkan. Tadi Lisa mau mencoba ya. Lisa. Masih ada yang lebih solid. Nah, apa arti baptisan air bagi orang percaya? Tadi yang Ibu sampaikan Bu Tati itu sudah benar. Itu adalah esensi. Tapi kalau saudara tangkap, ada ya. Ada definisi yang sangat solid mengenai baptisan air bagi orang percaya. Harus menghasilkan buah. Kematian. Kalau kita tidak menghasilkan buah, kita sama seperti ular beludak. Oke, itu ciri-cirinya kan ya, kita menghasilkan buah gitu ya. Kita menghasilkan buah. Ada yang kematian. Ya, jadi harus ada kematian. Kalau bagi orang. Ya, boleh Pak Tadus? Ya, baptisan air bagi orang percaya adalah kesediaan untuk komitmen hidup dalam
kerajaan Allah dan mengikuti hukum kerajaannya. Mematikan keinginan dagingnya. Mematikan keinginan daging, ya, ya cara-caranya itu ya. Nah teman-teman tadi, oke, saya munculkan balik ya, supaya supaya kita bisa ini kan kesimpulan ininya saudara ya, Roma kesimpulan 6 dengan Yohanes 13. ya nih ya. Yohanes 13 apa? Ya, sebenarnya tadi kan itu adalah bagaimana kita melihat esensinya. Tapi di dalam kekristenan, baptisan itu benar-benar menjadi sangat spesifik. Baptis itu adalah lambang dari kematian. Saudara kalau lihat ini, Paulus definisikannya, dengan demikian kita telah dikuburkan bersama dengan dia oleh baptisan dalam kematian. Jadi, baptisan itu adalah lambang kematian. Kan? Dari cara hidup anak-anak dunia dan mengenakan gaya hidup Tuhan Yesus. Amin. Ya. Jadi saudara kalau mau sambung dengan ada kata-kata pertobatannya boleh, tapi kata-kata ini kunci banget ya. Jadi baptisan itu harus bertobat benar-benar harus mati, harus sangkal diri. Dibaptis itu bukan pengakuan begitu dan kemudian penyesalan pengakuan, enggak. Baptisan itu adalah dalam kekristenan. Kristen artinya orang-orang yang ikut Kristus. Baptisan itu artinya lambang saudara mati, lambang kematian. Dari apa? Dari cara hidup ya yang sama dengan anak-anak dunia dan mengenakan cara hidup baru, yaitu hidup seperti Tuhan Yesus hidup. Jadi harus punya dari mana dan kemudian kemana gitu ya. Jadi kalau mau dikasih kata-kata pertobatannya, baptisan itu adalah lambang kematian yang merupakan tanda pertobatan. Nah, boleh begitu? Ya, kebaptisan itu adalah lambang kematian. Saudara udah mati, memang udah mati. Ini penting juga ya. Jadi kita yang ada di dalam Kristus ini sudah mati. Kalau kita tidak mati, kita tidak bisa hidup. Gitu. Kita tidak bisa hidup. Jadi baptisan itu bagi orang percaya atau bagi orang Kristen itu adalah lambang kematian yang merupakan tanda pertobatan. Ya, dari cara hidup yang sama dengan anak-anak dunia, yaitu cara hidup yang lama. Dan komitmen dengan kesediaan mengenakan gaya hidup yang baru. Ya, gaya hidup yang baru, yaitu hidup seperti Tuhan Yesus hidup. Mungkin saya harus ketik nanti itu ya. Saya postingnya. Itu saudara ya. Yang dimaksud dengan baptisan air atau baptisan pertobatan di dalam kekristenan atau hidup sebagai orang-orang Kristen atau hidup sebagai orang-orang yang mengikut Yesus. Oke? Ada pertanyaan lagi? Oke, kalau tidak ada, saudara juga bisa tanyakan lagi besok ya. Senin, Selasa ya. Besok kita akan lanjut dengan baptisan Roh Kudus. Ya, dari baptisan Roh Kudus kita akan lanjut dengan karunia Roh Kudus. Kemudian ada kepenuhan Roh Kudus ya. Kita akan selesaikan itu minggu depan ya. Baptisan Roh Kudus, karunia Roh Kudus, dan kepenuhan Roh Kudus. Ya, mari kita tutup. Pak Daniel ada pertanyaan tadi? Sorry. Oke, mari kita tutup dalam doa. Bapa, kami mengucap syukur untuk kehadiran-Mu di tengah-tengah kami. Apapun yang kami lakukan Tuhan, kami rindu selalu satu, kehadiran-Mu di dalamnya.
setiap gerak dan apapun yang kami di dalamnya terlibat, Tuhan. Kami mau supaya Tuhan yang menuntun kami, memberikan kami penyingkapan dari kebenaran-kebenaran terdalam. Apa yang Tuhan mau, apa yang Tuhan kehendaki, kami ingin pahami dari situ. Dan dari pemahaman, dari kedalaman pemahaman itu, kami boleh bertindak, Tuhan. Kami boleh bertindak yang nyata dalam perbuatan kami, yaitu perbuatan-perbuatan yang menyenangkan hati Tuhan. Terima kasih Bapa, malam hari ini biarlah setiap firman yang kebenaran yang kami dengar, Roh Kudus, mari Engkau sendiri yang singkapkan lebih dalam lagi kepada setiap hamba-hambamu yang hadir di sini, supaya mereka sungguh-sungguh memberikan, menyerahkan kehidupannya hanya di jalan-Mu, di jalan Tuhan. Terima kasih Bapa untuk kehadiran malam hari ini ya Roh Kudus. Terima kasih untuk bimbingan-Mu, untuk kami dapat masuk di dalam kebenaran-kebenaran yang tidak terpahami oleh akal, tidak timbul dalam hati. Tapi Engkau bukakan kepada orang-orang yang benar-benar mau membuka hati dengan tulus dan murni di hadapan Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami datang dengan berkat-Mu. Kami mau pulang selesai dari tempat ini dengan berkat Tuhan. Allah memberkati Engkau. Allah memberkati keluargamu. Allah memberkati pekerjaanmu. Allah memberkati keluar masukmu. Allah memberkati apa yang Engkau pegang. Apa yang kau pegang di dalam kekudusan, penyerahan kepada Tuhan. Tuhan turut bekerja mendatangkan kebaikan kepadamu. Tuhan memberkati engkau di bumi ini seperti di surga. Berkat dari Allah Bapa, damai sejahtera dari Tuhan kita Yesus Kristus dalam persekutuannya dengan Roh Kudus, berkatnya Abraham, Yakub, Ishak turun atas kita, atas kamu sekalian, akan menyertai, memelihara, dan menopang engkau dalam hari-hari yang engkau akan lalui. Mulai hari ini sampai pada Maranatha, engkau akan dijaga oleh malaikat-malaikat Tuhan, diluputkan dari setiap mara bahaya malapetaka di dalam perjalanan hidupmu, sampai kita dijemput di atas awan-awan, masuk dalam perjamuan bersama dengan Kristus Yesus, dimuliakan, dan akan tinggal di rumah Bapa sampai selama-lamanya dalam persahabatan tanpa batas. Saudara yang ingin dan mau diberkati, saudara yang bersuka cita bersama dengan saya, katakan amin. Terima kasih Om Hen. Terima kasih Om Hen. Om Dekrit.